Kalau saya backgroundnya dari hospitality ya, memang sekolah perhotelan, terus kerja perhotelan, dan asli hospitality gitu. Gimana kalau yang nggak hospitality, yang nggak ngerti nih, cuma pengen nih ngerasain kerja di kapal pesiar. Oke. Dan investasikan waktu teman-teman untuk belajar 3 bulan di diploma 1 perhotelan di mana saja. Saya tidak mempromosikan sekolah perhotelan dan kapal pesiar manapun. Ya. Kalau ada pun bisa DM, nanti saya referensikan sekolah-sekolah perhotelan terbaik di Indonesia. Nanti itu mereka itu bertanya nih, mereka pengen kerja di kapal pesiar tapi nggak tahu memulainya itu dari mana itu. Bener-bener nggak tahu nih, kita anggap bener-bener nol. Dia tuh dia emang tertarik di kapal pesiar tapi dia nggak tahu langkah dari awalnya nih. Pertama, thanks Lord nih, karena saya banyak sekali menangani kasus ini waktu saya di agensi ya gitu kan. Gimana caranya bisa kerja di luar negeri, di Dubai, di land base hotel, di kapal pesiar khususnya gitu kan. Pertama adalah mau nggak mau, suka nggak suka harus ikut pelatihan training LPK, diploma 1 perhotelan. Jawaban yang paling bisa saya saran terbaik ya. Mengapa? Karena pertama akan memberikan lisensi atau sertifikat, dan dia akan memberikan channel kepada teman-teman untuk memberikan jalan, bekerja sama untuk dengan agensi, baik ngurus dokumennya, trainingnya, segala macam kayak gitu. Minimal pengalaman 6 bulan training di hotel yang saya sebutkan tadi, bintang 3, 4, atau 5, chain hotel. Saran saya chain hotel, jangan yang lokal hotel. Karena setiap saya mengadakan user interview, setiap user itu mereka sangat recognize atau tahu dengan background hotel apa dia bekerja. Itu misalkan kalau grup dari Accor International, dari Marriott International, kemudian dari dari resort seperti perusahaan Mandarin Oriental, kemudian Aman Group. Mereka udah sangat well known di seluruh dunia, itu udah tahu kalau hospitality company ini standarnya itu bukan main lagi, luxury style, dan semuanya itu di manage dengan sangat apik. Artinya kalau teman-teman punya pengalaman di hotel itu, teman-teman udah pasti dapat kartu green light dulu nih, lampu hijau dulu nih. Dan kemudian ketika teman-teman mendalami tentang LPK, sekolah perhotelan selama 3-6 bulan, kemudian magang 6 bulan ini, lagi-lagi bahasa Inggris sangat menentukan. Karena kalau biasanya orang yang belum pernah kerja di operational hospitality, itu tuh mereka sangat kebanyakan mereka bahasa Inggris belum ada, kemudian teori belum tahu, apalagi praktik gitu kan. Nah, kalau teman-teman emang bahasa Inggrisnya udah oke banget, saran saya adalah tetap berlatih dan investasikan waktu teman-teman untuk belajar 3 bulan di diploma 1 perhotelan di mana saja. Saya tidak mempromosikan sekolah perhotelan dan kapal pesiar manapun. Kalau ada pun bisa DM, nanti saya referensikan sekolah-sekolah perhotelan terbaik di Indonesia. Nanti IG-nya mungkin ada. Bisa @Muhammad ada di sini di bawah ya, Muhammad Anwar. Oke, di situ bisa DM, bisa tanya-tanya. Insya Allah saya fast respon dan kasih referensi terbaik, karena selama saya 1 tahun di agensi hospitality itu kita berkolaborasi dengan sekolah-sekolah perhotelan di seluruh Indonesia. Dan ini menjadi referensi bagus buat teman-teman mengawali karir teman-teman di hospitality dan hotel dan cruise line. Catatan penting. Ini. Umur nih ya.
Oke, dari 18 tahun sampai 40 tahun teman-teman masih bisa belajar nih, gitu kan. Oke. Yang kalau teman-teman masih di range umur 30 sampai 35 tahun, jangan khawatir selama masih look-nya bagus, IBM-nya di-maintain dengan baik, indeks bodinya itu proporsional, nggak terlalu yang gemuk, nggak terlalu yang pendek, nggak terlalu yang kurus, dan punya kemauan niat yang tinggi untuk belajar bahasa Inggris, kemudian memperdalam ilmu dan experience di internship di hotel chain, itu teman-teman pasti bisa. Dan see you on board. Pokoknya ketemu sama Bro Obras, ketemu dengan saya juga anytime gitu kan. Bener-bener. Di manapun itu kan. Ntar kita bisa berbagi pengalaman lagi kayak gitu. Karena perusahaan kapal pesiar itu banyak banget. Bisa pilih yang mana. Dan kebutuhan user untuk hiring Indonesian hotelier, kemudian kru kapal pesiar itu pasarnya itu luas banget. Mereka butuh banget karena kita harus support hospitality, hotelier Indonesia, kru kapal pesiar Indonesia yang di Asia Tenggara masih didomisili sama Filipina. Dan teman-teman harus bergabung dengan kita, tim kru kapal pesiar, bikin Indonesian community, Indonesia makin banyak lagi hotelier sama seafarer krunya. Bisa itu kan membantu devisa juga kan, devisa. Benar. Selain itu, selain teman-teman bisa traveling, terus kemudian bisa earn US dollar gitu kan, earn money. Terus dapat benefit yang sangat bagus, teman-teman bisa bantu keluarga gitu kan, teman-teman juga bisa empowering teman-teman lainnya gitu, biar bisa makin banyak yang jadi profesional kru kapal pesiar dan hotelier di Indonesia. Siap bantu Indonesia juga. Oke. Wow, penjelasannya udah banyak banget dan penting ya, semuanya itu kita bahas kali ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Mas Anwar. Thank you so much, Bro Obras. Sudah sharing pengalaman ke teman-teman sobat Obras semuanya. Dan yang penting itu tadi ya, belajar. Jangan lupa juga berdoa. Siap. Dan kita ketemu nanti di kapal pesiar tentunya. Siap. Kapal apapun. Oke, thank you.